keseluruhan ini ternyata masih ada beberapa penilaian masing-masing Pak ini dari akumulasi total keseluruhan tapi 501 itu dari administrasi, terus ini dari beberapa item ini kita total langsung nilai pemaparan, nilai administrasi, juga nilai lapangan, klarifikasi. Nah ini kita nilai total langsung ya. Dari total langsung tim penilai mengikuti menilai seluruh tahapan penilaian lomba bisa tingkat Kecamatan Jati 2001 memutuskan hasil perolehan sebagai berikut ya. Nah ini mulai juara 1 yaitu bisa Pasuruan Lor dengan nilai total 2001. Juara 2 bisa kita sebutnya dengan nilai total 1962. Selanjutnya dengan juara 3 Desa Lorang Kulon dengan nilai total 1903. 3 besar yang telah berprestasi mulai dari Desa Pasuruan Lor, Desa Mertas Pejaten, dan Desa Lorang Kulon yang telah memperoleh nilai yang tertinggi ya. Dan bagi yang berprestasi pertama nilai tertinggi akan mewakili Kecamatan Jati di dalam Desa yang mandiri, inovatif, modern, berpendidikan, dan religius merupakan harapan setiap warganya. Salah satunya yang diwujudkan Desa Pasuruan Lor. Desa yang terletak sejauh kurang lebih 3 km dari pusat Kudus ini merupakan bagian dari Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus. Secara geografis, desa ini berbatasan dengan Desa Jati Kulon, Desa Ploso, Kelurahan Purwosari, dan Desa Pasuruan Kidul. Dengan luas wilayah total sebesar 338,23 hektar, Desa Pasuruan Lor terbagi menjadi 12 wilayah RW dan 34 wilayah RT. Desa Pasuruan Lor memiliki jumlah penduduk sebanyak 11.431 jiwa, dengan rincian pria sebanyak 5.669 jiwa dan wanita 5.762 jiwa. Dari jumlah itu, data menyebutkan 13 jiwa berpendidikan S2, 371 jiwa berpendidikan S1, dan sekitar 829 jiwa masih mengenyam pendidikan di SMA sampai perguruan tinggi. Selebihnya berpendidikan SMU, SMP, dan tingkat pendidikan di bawahnya. Melihat kondisi tersebut, wajar jika keinginan mewujudkan desa yang mandiri, inovatif, modern, berpendidikan, dan religius menjadi sangat kuat. Apalagi Desa Pasuruan Lor sangat didukung dengan berbagai keunggulan. Salah satunya pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah Desa Pasuruan Lor. Program pelayanan surat menyurat misalnya dilakukan dari pukul 7 pagi sampai pukul 24 WIB. Selain itu, ada juga program Turba
yakni melakukan jemput bola ke masyarakat yang hendak mengurus surat administrasi kematian. Bukan hanya itu, untuk mengoptimalkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat, pemerintah Desa Pasuruan Lor bekerja sama dengan Babin Kamtibmas dari kepolisian dan Babinsa dari TNI dengan cara mendirikan Babin Kamtibmas Center. Bahkan, peresmian kantor polisi di desa ini dilakukan sendiri oleh Kapolres Kudus waktu itu. Di sektor usaha terdapat berbagai macam produk unggulan UMKM. Ada produksi makanan seperti apem, kerupuk, tempe, cipir, masakan entok, dan masih banyak lagi. Selain itu, ada juga produk unggulan non-makanan seperti pembuatan tas souvenir, spring bed, sablon, percetakan, mebel, dan masih banyak yang lain. Banyaknya UMKM ini tentu saja membuat daya dorong ekonomi masyarakat Desa Pasuruan Lor semakin kuat dan mandiri. Desa Pasuruan Lor juga memiliki lahan pertanian dan peternakan yang cukup luas, yang terbanyak ada di Dukuh Goleng. Berdasarkan data geografis, luas wilayah pertanian di Desa Pasuruan Lor mencapai 191,27 hektar yang didominasi tanaman padi dan melon. Sedangkan di bidang peternakan, Desa Pasuruan Lor juga memiliki prestasi. Sistem pengelolaan peternakan kerbaunya bernama Mai Sosuro pernah menyabet juara pertama tingkat Provinsi Jawa Tengah. Ada juga peternakan kambing yang dinamai Mendojoyo yang berada di Dukuh Goleng. Perkembangan pendidikan di suatu wilayah pasti akan berpengaruh pada budaya dan kemajuan pembangunan di wilayah itu. Demikian juga yang ada di Desa Pasuruan Lor. Penyediaan fasilitas pendidikan tentunya menjadi faktor penting. Berdasarkan data yang ada, di Desa Pasuruan Lor ada sekurangnya 1 pos PAUD, 6 sekolah setingkat SD atau MI, kemudian 1 madrasah diniyah, 4 tempat pendidikan Al-Quran, dan 1 SMP. Pemerintah Desa Pasuruan Lor melalui tim penggerak PKK juga ikut membantu dalam penyediaan sarana pendidikan seperti perpustakaan umum. Pemenuhan fasilitas pendidikan juga diikuti pelayanan kesehatan masyarakat yang baik. Pelaksanaan posyandu, baik lansia maupun balita, di masing-masing RW dilaksanakan secara kontinu setiap bulannya. Selain itu, ada juga rumah sehat yang dijadikan studi maupun contoh bagi masyarakat bagaimana menciptakan lingkungan tempat tinggal yang sehat. Kemudian ada juga rumah gizi balita yang berfungsi sebagai ruang literasi kesehatan dan pusat penyebaran informasi kesehatan. Belum lagi penyediaan kebun PKK sebagai penunjang pemenuhan lingkungan desa yang sehat. Desa Pasuruan Lor juga dikenal sebagai desa dengan kepedulian akan pelestarian kesenian dan kebudayaan. Kesenian barongan, sanggar tari, dan terbang papat hingga kini terus dipertahankan kelestariannya. Semua kesenian itu bahkan ditampilkan setiap tahunnya dalam event besar kirab budaya Haul Mbah Surgi Murangjoyo yang juga disertai dengan acara Expo sebagai perwujudan produk unggulan Desa Pasuruan Lor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya
Nur Badri, Kepala Desa Pasuruan Lor, mewakili pemerintahan desa, sangat berharap Desa Pasuruan Lor menjadi desa yang semakin mandiri, inovatif, modern, berpendidikan, dan ke depan yang religius. Dengan daya dukung yang ada serta fasilitas pembangunan yang telah dicapai selama ini, tentunya cita-cita itu bisa diwujudkan. Apalagi peran serta masyarakat yang selama ini selalu mendukung program yang dilaksanakan pemerintah desa menjadi daya dorong cukup kuat untuk membuat Desa Pasuruan Lor menjadi semakin maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di awal tahun 2020, masyarakat digegerkan dengan kemunculan virus corona COVID-19. Bahkan dampaknya kini sudah masuk ke wilayah Indonesia, termasuk di Desa Pasuruan Lor.
Bapak, Ibu, dan segenap tamu undangan yang kami hormati, demikian penyampaian paparan dan penayangan video profil Desa Pasuruan Lor, Kecamatan Jati, telah selesai kita simak dan ikuti bersama. Semoga dapat menambah informasi dan wawasan bagi kita tentang Desa Pasuruan Lor yang kita cintai. Selanjutnya, acara evaluasi perkembangan desa tingkat Kabupaten Kudus yang akan dilaksanakan oleh tim evaluasi perkembangan desa tingkat kabupaten. Kepada para petugas kami silakan. Kepada Ibu Mawar Anggraini Hartopo beserta rombongan dipersilahkan menuju lokasi penilaian bidang PKK. Adapun penilaian bidang PKK di rumah gizi, rumah sehat, kebun gizi yang akan dipandu oleh Ketua TPPKK Desa Pasuruan Lor.